Oke pemirsa, kita sebelumnya simak dulu BI News yang hari ini akan mengangkat topik prospek investasi reksadana di 2014 bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Bapak Denny R. Taher. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Lucy. Ya, Pak Denny, kalau bicara tentang prospek investasi reksadana di 2014, bagaimana perkembangan industri reksadana saat ini menurut Anda? Oke, perkembangan industri reksadana kita lihat cukup challenging karena pertama, pemahaman tentang masyarakat Indonesia terhadap reksadana masih sangat kecil. Jumlah investasi yang ditanamkan oleh masyarakat Indonesia ke reksadana juga masih sangat kecil. Sehingga tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mengedukasi, memasyarakatkan reksadana dan juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana caranya berinvestasi secara benar, memilih instrumen investasi secara benar juga. Apa yang menurut Anda membuat masyarakat belum banyak yang ingin berinvestasi di reksadana? Oke, reksadana sendiri sebenarnya masih produk yang relatif cukup baru diperkenalkan pada tahun 96, terus kemudian terkena krisis beberapa kali, sehingga perjalanannya pun cukup tersendat. Tapi mulai tahun 2006 kita lihat pemahaman masyarakat terhadap industri reksadana atau terhadap reksadana sudah cukup membaik. Tapi sayangnya masih belum diikuti oleh masyarakat yang lebih luas. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana caranya kita membesarkan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa berinvestasi itu harus dilakukan dengan secara baik dan tepat gitu. Secara rutin begitu ya Pak Denny. Ya. Apakah mungkin salah satu kelemahan reksadana adalah bila kita bandingkan dengan saham misalnya yang bisa dilakukan secara online. Nah, bagaimana dengan reksadana? Oke, reksadana, investor reksadana mungkin sebagian besar masih ada di Pulau Jawa. Juga agak berbeda dengan saham, dimana kalau kita bertransaksi saham, kita bertransaksi setiap hari, bisa dari pagi sampai sore, sementara reksadana hanya satu kali saja. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mensimplifikasi proses pembelian atau proses transaksi dari reksadana ini, baik secara online ataupun mungkin lewat agen-agen penjual atau langsung kepada manajer investasinya. Ada mungkin rencana untuk tidak hanya membeli reksadana, tidak hanya melalui agen penjual yang saat ini sudah ditunjuk? Ya, kami dari APRDI juga terus berdiskusi dengan otoritas jasa keuangan OJK, bagaimana kita bisa memperbesar atau memperbanyak jalur-jalur distribusi untuk memasyarakatkan reksadana ini. Oke, Pak, tahun ini tahun pemilu. Nah, bagaimana peluang investasi reksadana di tahun ini, Pak? Apakah ada pengaruhnya? Oke, kalau kita lihat secara historis di pemilu-pemilu sebelumnya, di tahun pemilu saham juga selalu naik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sekali lagi memasyarakatkan atau mengedukasi reksadana terhadap masyarakat, supaya investasi itu harus dilakukan secara reguler, secara rutin, secara disiplin. Jadi tidak akan terlalu terpengaruh lagi terhadap fluktuasi dari pasar modal. Oke, lalu bagaimana dengan pengaruh pengurangan stimulus oleh The Fed, kemudian juga indeks harga saham gabungan yang sampai awal tahun ini masih bergerak di kisaran 4.500. Ini apakah langsung pengaruh kinerja reksadana? Oke, salah satu pengaruh dari reksadana tentunya suka atau tidak suka akan terpengaruh terhadap indeks, baik itu saham ataupun obligasi. Tapi semua itu kita bisa minimalkan. Bagaimana kita bisa meminimalkan korelasi tersebut adalah dengan cara kita memperbanyak basis investor kita memperbanyak transaksi, dalam artian transaksi reksadana atau berinvestasi di reksadana harus reguler, harus disiplin. Harus dilakukan misalnya setiap bulan gitu. Jadi ketergantungan atau korelasi terhadap volatilitas di pasar itu bisa kita kurangi. Oke, baik. Terakhir Pak, apa harapan APRDI terhadap regulator, Pak? Oke, tentunya kami dari APRDI juga menjadi partner dari regulator, dalam hal ini OJK. Bagaimana kami berkepentingan untuk membesarkan industri ini, dan juga OJK juga sangat berkepentingan untuk membesarkan industri ini. Jadi saya kira
partnership ini sangat penting, di mana kami mungkin bisa memberikan masukan kepada otoritas jasa keuangan apa saja yang kami perlukan untuk membesarkan industri ini, dan otoritas juga bisa membuat payung hukum terkait hal-hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak Dendi R. Taher untuk waktunya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia. Semoga reksadana perkembangannya ke depan semakin baik. Terima kasih Pak. Amin, terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikian BI News kali ini. 811 Show masih akan kembali saat lagi setelah headline news pukul 10.